Halo pemirsa, kembali kami jumpai Anda dalam program Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan serangkaian informasi seputar upaya berbagai instansi untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk menemani rehat siang Anda bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto optimistis industri pertahanan Indonesia akan terus tumbuh. Melalui holding BUMN Defense Industry Indonesia, RI menargetkan masuk dalam 50 besar industri pertahanan dunia. Pencapaian juga dimiliki oleh Menparekraf Sandiaga Uno, yaitu terbukanya 10-15 ribu lapangan pekerjaan baru selama berjalannya acara side event G20 di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pun berupaya memenuhi pencapaian usaha budidaya ikan bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin Banjarmasin, dengan memberikan bantuan benih ikan baung kepada 10 kelompok budidaya ikan di Komplek Cemara Labat, Kota Palangkaraya. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Presiden Joko Widodo di Surabaya Rabu 20 April meluncurkan holding badan usaha milik negara bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID. PT Land Industri berperan sebagai induk holding yang didukung oleh 4 perusahaan BUMN lainnya, yaitu PT Pindad, Dirgantara Indonesia, PAL Indonesia, dan Dahana. Selanjutnya, Defense ID diharapkan dapat membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. Sudah lama ini saya tunggu dan saya kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan. Dengan adanya Defense ID ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri, baik dari segi kuantitas sumber daya manusia maupun kualitas teknologinya. Defense ID bertekad masuk dalam peringkat 50 besar perusahaan pertahanan dunia. Namun, bagi Presiden Jokowi, yang terpenting keberadaannya dapat menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Selain itu, mendorong tingkat komponen dalam negeri TKDN yang sekarang di angka 41% diharapkan bisa terus naik hingga 100%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan side event pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta pada Rabu 20 April untuk mendukung pelaksanaan presidensi G20 Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan side event G20 yang sejalan dengan tema presidensi G20 Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger, diharapkan dapat mengkomunikasikan kebangkitan ekonomi dan sektor pariwisata, serta peluang terbukanya 15.000 lapangan kerja baru. Menurutnya, saat event G20 ini juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, sebab pelaksanaannya akan melibatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri. Dan ada beberapa Road to G20 dan Spirit of G20 yang kita memang endorse agar daerah-daerah menggelorakannya, agar gaung G20 semakin, dan targetnya kita menyasar ke penciptaan lapangan kerja antara 10 sampai 15 ribu lapangan kerja baru dengan side event ini. Ini yang kita harapkan. Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan dalam side event nanti akan diadakan sejumlah kegiatan seperti apresiasi kreasi Indonesia, Karisma Event Nusantara, Asian Venture Philanthropy Network Conference, International Wellness Tourism Conference and Festival, hingga World Conference on Creative Economy. Di samping menjadi upaya bangkitnya ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, presidensi G20 Indonesia juga diharapkan dapat sejalan dengan 3 isu prioritas Indonesia, yakni ekonomi hijau dan berkelanjutan,
arsitektur kesehatan dunia, dan transformasi digital. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai bentuk sinergi antara Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT, Mandiangin Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan 50.000 ekor benih ikan baung kepada 10 kelompok pembudidaya ikan Pokdakang di Perkampungan Budidaya Ikan Air Tawar, Kompleks Cemara Laba, Kota Palangkaraya, Rabu 20 April. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk pembinaan Dinas Perikanan Kota Palangkaraya dan menetapkan kawasan perkampungan tersebut sebagai kampung budidaya ikan air tawar di Kota Palangkaraya. Melalui bantuan ini diharapkan warga kampung dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga melalui budidaya ikan baung. Salah satu komitmen kami pada hari ini kita memberikan bantuan benih ikan baung sebanyak 50.000 ekor, dan tentu saja tidak berhenti di sini saja, kita akan terus lanjut untuk melakukan pendampingan teknologi, dan target kami memberikan bantuan pada tahun 2022 ini adalah 200.000 ekor. Dan ini akan langsung disebarkan dan akan langsung dikelola oleh Pokdakan di wilayah Kelurahan Pandut Seberang, ya. Karena di sini sudah dicanangkan sebagai kampung budidaya ikan. Dan mudah-mudahan bagus lah, nah, itu kan supaya berhasil lah, nah, itu kan. 3 kantong ya Mas? Berapa kantong yang diterima oleh Bapak? Ya 3 kantong yang diterima itu. 1 kantong berapa tadi Pak isinya Pak? 1 kantong itu isinya 1.000. Oh 1.000. 1.000. Berarti kan 3 kantong 3.000. Rencananya di tahun 2022 ini secara berkala BPBAT Mandiangin akan kembali memberikan bantuan benih ikan yang sama sebanyak 200.000 ekor serta pendampingan kepada kelompok budidaya ikan di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita informatif terkini yang dapat kami sajikan untuk Anda pada siang ini. Dapatkan selalu berita teraktual lainnya dengan cara mengakses melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara Indonesia, dan saluran UCTV. Kami akan kembali menemani Anda dalam program Kilas Nusantara Sore dengan nuansa Ramadan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.